Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, seislam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan lanjutkan PR buat saya. Tapi mudah-mudahan jadi berkah buat semua muslim khususnya. Kaitan dengan pembahasan ilmu waris. Sudah kita paparkan di 3 episode, walaupun mungkin itu pendek-pendek, hanya sebagai bentuk uji coba dulu. Semoga menjadi langkah awal untuk menuju ke bagian-bagian akhir atau bagian-bagian yang selanjutnya, insya Allah, sampai pada titik di mana kita memahami bahwa ilmu ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang memberikan bagian-bagian yang ada dalam Al-Quran. Kita tidak bisa menawar siapapun di antara kita, bahkan Nabi sendiri tidak punya kewenangan beliau untuk merubah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih berkaitan dengan muqaddimah ya, karena ini pemahaman harus kita sama-sama miliki. Karena kalau tidak kita akan salah langkah berikutnya. Ya. Salah langkah berikutnya itu maksudnya bahwa kalau kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kalau di awalnya sudah salah menerima dan menangkapnya, maka itu akan membuat kita salah. Akhir juga akan salah karena awal salah dalam melangkah. Pertama kita pahami bahwa yang namanya hak-hak ya dalam harta itu tidak bisa diabaikan, dan itu ada hak-hak yang harus kita selesaikan ya. Pertama, mungkin kalau bicara peninggalan disebut bahasa faraid atau bahasa ilmu warisnya at-tirkah atau at-tarikah, sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit min malin au haqqin, baik itu berupa harta atau hak ya. Harta artinya yang dia miliki selama hidup dengan cara yang benar, halal, bisa berupa warisan dari orang tua sebelumnya, bisa hasil usaha selama dia hidup, ya kan? Atau hak, apa hak itu? Apa yang akan datang atau muncul keberadaan harta ataupun hak tersebut setelah dia tidak ada. Ya. Seperti orang yang ditakdirkan meninggal dunia karena terbunuh atau dibunuh, kemudian keluarga memaafkan pihak pembunuh, dan si pihak pembunuh wajib membayar diat atau denda ya. Besarnya denda itu 100 ekor unta. Ya berarti kan orangnya sudah meninggal, terus hartanya buat siapa? Nah itulah katakan au haqqin, hak dia karena terjadi meninggal itu, maka dia menjadi atau mendapatkan bagian dari harta atau pembayaran diat dari pihak lain. Atau mungkin di zaman kita ada, walaupun kita tutup mata dulu dari masalah halal dan tidaknya asuransi, benar atau tidaknya, tetapi kan istilahnya bahwa ada hak ya dari seseorang yang meninggal dunia itu dari pihak lembaga asuransi untuk memberikan uang pertanggungan ya. Nah uang pertanggungan itu buat siapa? Kan jadi bingung kalau, atau jadi nggak benar kalau hanya untuk istrinya saja
atau anak paling ama anak sulungnya saja atau saudaranya atau siapa, maka karena itu sebagai hak bagi si pemilik harta setelah dia meninggal dunia, munculnya walaupun setelah dia meninggal dunia, itu menjadi bagian yang harus menjadi bagian yang diberikan kepada ahli waris, kan gitu insyaallah. Nah, hal yang tidak kalah penting nanti ini sebagai hal yang harus kita jadikan bahan ilmu dan pengetahuan kita, kaitan dengan pembagian warisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Itu konsep dasar ya, ataupun merupakan sebuah garis yang tidak bisa kita tolak. Kalau kita telusuri, anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Suami dengan istri bedanya 2 kali lipat. Kalau suami mendapatkan warisan dari istri dan istrinya tidak memiliki anak, suami dapat setengah. Sementara kalau istri mendapatkan warisan dari suami dan suami ketika meninggal tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau si istri itu dapat warisan dari suami dan suami punya anak, istri dapat 1/8, setengahnya. Sama, suami pun asalnya dapat setengah kalau istri tidak punya anak, dan akan dapat 1/4 kalau istri punya anak. Nah, konsep itulah yang oleh Umar, nanti kita di bahasan nantinya kita akan temukan ketika ada kasus suami, ibu dan ayah ahli warisnya, istri, ibu dan ayah, ketika dibagi suami dapat setengah, ibu dapat 1/3, ayah dapat sisa. Pas dibagi setengah dari 6 ya, asal masalah sebutnya, nanti istilah pun akan muncul. Setengah dari 6 adalah 3, 1/3-nya adalah 2, sisanya 1. Kata Umar, ini tidak sesuai dengan konsep dasar. Ya, yaitu namanya konsep dasar dalam warisan, laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Seperti tadi suami dengan istri kan 2 kali lipat. Istri itulah bagian suami. Kalau suami dapat setengah, istri dapat 1/4. Kalau suami dapat 1/4, istri dapat 1/8. Nah, atau anak laki ya, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Saudara laki-laki dapat 2, saudari perempuan dapat 1. Nah, itu udah merupakan satu konsep dasar. Makanya Umar bin Khattab memutuskan dari kasus 2 tadi disebut Umariyatain, 2 kasus yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Setengah buat suami, kalau kasusnya suami, ibu dan ayah. 1/3 dari sisa, itu Umar pakai kata-kata sulusul baqi. 1/3 dari sisa buat ibu dan sisanya buat bapak. Jadi perhitungan akhirnya setengah dari 6 adalah 3, 1/3 dari sisa adalah 1 buat ibu dan sisanya 2 buat ayah. Itu jadi konsep ini dipakai dan insya Allah menjadi sebuah keputusan yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hukum pembagian waris. Masalah kedua disebut makanya Umariyatain karena Umar yang memutuskan saat itu. Istri bagiannya karena nggak ada anak 1/4, ibu bagiannya 1/3 karena nggak ada anak bagi mayit, dan bapak bagiannya sisa. Pas dibagi dari 12 ya, 1/4 dari 12 3, 1/3 dari 12 4 bagi ibu dan sisanya 5. Sama, ini tidak sesuai dengan konsep dasar lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Maka Umar putuskan seperti yang kasus pertama, bahwa istri dapat 1/4 dari 12 dapat 3, sisanya 9 kan, 12 kurangi 3 9. 1/3 dari sisa, itulah disebut sulusul baqi, dapat 3. Nah, sisanya 6 itu bagian bapak.
Itu dikatakan masalah Umariyatain, ya, masalah yang diputuskan oleh Umar. Dan kenapa di kasus pertama nggak disebutkan as-sudus 1/6? Di kasus kedua kenapa nggak dikatakan ar-rubu 1/4? Umar mengatakan ta'adduban ma'allah. Di ungkapan 1/3 dari sisa itu sesuai dengan Al-Quran, ada kata-kata 1/3 bagian ibu ketika mayit tidak punya anak, 1/3-nya pertahankan. Cuman Umar, istihad Umar, 1/3 di situ Umar ngambil 1/3 dari sisa. Jadi ungkapan dan kata-kata 1/3-nya dipertahankan. Kata Umar, ta'adduban ma'allah, bersikap beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep dasar 2/1 dalam pembagian warisan ini menjadi titik sasaran musuh-musuh Islam untuk mengatakan bahwa Islam itu tidak adil, diskriminatif terhadap kaum wanita, kan gitu. Itu kata mereka, ya. Kita mungkin bisa jawab hal ini, ya. Kenapa Islam menetapkan 2 bagian bagi laki-laki dan 1 bagian bagi perempuan? Wabil khusus kan yang jelas anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, dan saudara sekandung ada saudara sebapak, ya. Kalau saudara seibu bukan ahlul asabah namanya. Nah, jawaban bagi mereka yang menuduh, ya, hal tersebut perlu kita miliki, ya. Tapi sebelum itu, bahwa apa faktor penyebab ataupun mungkin latar belakang kenapa ada tafadul bainal dzakari wal unsa dalam warisan, ya. Pertama, bahwa laki-laki itu aqdar minal mar'ah ala tanmiyatil mal. Ini merupakan, ya, konsep Allah bahwa laki-laki itu, walaupun tidak semua wanita, ya, laki-laki itu memiliki kemampuan lebih dalam hal mengembangkan harta dan mengambil manfaat ataupun memanfaatkan harta tersebut, ya kan? Ini merupakan konsep Islam, kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan gitu. Itu sudah tidak bisa kita tolak lagi. Kedua, laki-laki lebih butuh kepada harta daripada seorang wanita, ya kan? Kenapa? Karena dia memiliki tanggungan. Itu kan mafhum, kan gitu. Sampai situ mafhum. Ketiga, wanita itu kan makfulah. Arti makfulah itu ditanggung. Kalau istri itu menikah, maka ditanggung sama suami. Kalau istri itu masih sendiri atau perempuan itu masih sendiri, ditanggung sama saudara laki-lakinya. Itu namanya makfulah. Jadi jangan, yang khususnya bagi laki-laki, jangan aku kan bagian 2 kali lipat dari empo ataupun dari ada yang perempuan. Ingat, di belakang bagian 2 bagian itu ada tanggung jawab lain, bahwa saudari Anda itu merupakan tanggungan Anda ketika dia masih sendiri belum punya suami, dan kalau dia sudah punya suami memang pindah tanggung jawabnya kepada suaminya. Tapi ingat, ketika dia itu bercerai ataupun suaminya meninggal dunia, maka saudari Anda itu menjadi tanggungan Anda kembali. Nah, ini yang tidak pernah diungkapkan, ini yang tak pernah disampaikan, sehingga yang dituju dan dilihatnya adalah 2/1-nya. Tidak melihat bahwa di belakang bagian 2 atau 2 bagian tersebut, bahwa saudara laki-laki punya tanggung jawab yang lebih berat daripada seorang saudari perempuan atau anak perempuan, kan gitu. Itu, ya. Jadi jangan sampai kita merasa, wah, Allah ini nggak adil, padahal sudah sangat adil. Ketika seorang ayah meninggal dunia, yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Hakikatnya kata Allah, loh, yang laki-laki punya tanggungan untuk nanggung saudari perempuannya setelah bapak tuh tidak ada, ya kan? Berikutnya, mengapa sampai ada 2/1? Harta laki-laki itu mustahlakun
akan habis, akan dipakai buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat saudari perempuannya. Itu dari dia. Nah, sementara harta istri maufur, artinya bisa terjaga. Dia nikah, harta warisannya masih ada. Suaminya meninggal dunia, harta warisannya masih ada. Punya dia nggak diganggu itu. Dia dapat warisan dari suaminya, sementara harta dia masih utuh. Itu ya. Nah, sekarang kita mau jawab kepada siapa yang mengatakan bahwa Islam itu diskriminatif atau tidak adil kaitan dengan warisan bagian wanita ya. Nah, pertama itu tuduhan-tuduhan yang keji lah kepada Allah yang zat yang maha adil, yang mustahil Allah melakukan aturan atau hukum tidak adil kan gitu. Itu jelas tanpa ada alasan, tanpa ada argumen yang bisa dipertahankan ya dari mereka-mereka itu. Tapi perlu kita pahami, wahai kaum muslimah, khusus kaum muslimah ya, bahwa Islam itu sangat memperhatikan kepentingan wanita. Itu yang utama ya. Baca sejarah, tanya-tanya kepada kiai atau ustadz gimana nasib wanita di saat zaman jahiliyah. Itu ya. Ternyata wanita itu tidak pernah dapat bagian warisan. Bahkan dirinya menjadi bagian yang diwariskan. Bayangkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, ya. An-Nisa 19. La yahilu lakum antarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dalam keadaan karha, terpaksa. Jadi adat dulu, kalau seorang ayah meninggal dunia dan si ayah tadi punya istri bukan satu. Istri pertama anaknya udah gede-gede, udah pada dewasa. Istri kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dulu kan belum ada batasan. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat ketika masuk Islam dan dia memiliki istri 10. Kata Nabi, ceraikan yang 6, tahan yang atau sisakan 4. Dan gitu. Boleh jadi istri yang ke-9, istri yang ke-8, istri yang ke-12 gitu kan. Masih muda, masih cantik, masih seger gitu kan. Nah, ketika meninggal dunia seorang ayah, maka tuh istri-istri ayah ya. Jadi istri-istri ayah yang ditinggalkan itu diperebutkan, boleh jadi kita katakan diperebutkan. Jadi diciriin. Nah, pertama yang ibu itu ataupun istri ayah yang itu biar aku yang miliki. Mau dinikahi atau tidak itu urusannya lain. Bisa saja dinikahi oleh anaknya itu, istri mantan istri bapaknya, karena bapaknya udah meninggal tadi, atau dia nikahkan kepada orang lain, kemudian mas kawinnya dia ambil. Itulah di zaman jahiliyah. Maka bersyukurlah wahai kaum ibu, kaum istri, para wanita dalam Islam. Islam itu memberikan bagian kepada kaum wanita setengah bagian laki-laki. Bukan tidak adil, tapi justru itu cara Allah yang maha adil. Bukan berarti diskriminatif ataupun membeda-bedakan, tapi itu adalah sebuah pemberian dari Allah yang dimana pada zaman jahiliyah seorang istri atau seorang wanita tidak memiliki bagian warisan, bahkan dirinya menjadi bagian yang diwariskan. Nah, kaitan dengan si anak itu menikahi istri mantan bapaknya itu, atau istri yang ditinggalkan oleh ayahnya itu, ada larangan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian nikahi wanita-wanita atau istri-istri bapak kalian. Ya. Illa ma qad salaf, kecuali sudah lalu. Jadi udah jelas ya bahwa tuduhan-tuduhan dari kaum kafir yang mengatakan Islam adalah agama diskriminatif dalam bab warisan adalah tuduhan isapan jempol, karena sesungguhnya cara Islam adalah cara yang paling
adil, karena dari zat yang maha adil ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira untuk sementara sekian dulu untuk pertemuan ini. Kita masih akan berlanjut karena masih banyak hal yang harus kita sampaikan sebelum ilmu ini betul-betul tidak ada di muka bumi ya. Naudzubillah, kita naudzubillah. Semoga hal-hal ini bisa kita pahami dan kita bisa khusus bagi yang menghadapi kasus-kasus warisan, karena seluruh keluarga muslim pasti, dan non muslim juga sama ya kan, menghadapi hal yang sama ketika bicara masalah bagaimana cara menyelesaikan harta peninggalan si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.